amalan itu akan ditimbang. Buku itu akan ditimbang. Dan fisik akan ditimbang. Kalau bicara amalan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Akan ditimbang amalan kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah athqal min khuluqin hasan." Tidak ada yang lebih berat pada timbangan pada hari kiamat lebih daripada akhlak yang mulia. Akhlak, jemaah. Engkau lihat bagaimana akhlakmu, kelak akan ditimbang pada hari kiamat. Sehingga ketika kita mendengar hadis tentang seorang wanita yang sholat malam, sholatnya akan ditimbang. Yang puasa sunnah akan ditimbang. Yang sedekah akan ditimbang. Walakinnaha salitatul lisan tu'dhi jiranaha. Tapi dia punya dosa. Kekurangan dia ini satu. Pedes kalau ngomong. Suka menyakitin tetangganya. Apa yang terjadi? Hiya finnar. Itu perempuan di neraka. Akan ditimbang, ya. Akan nampak mana yang lebih berat. Sehingga manusia berhati-hati. Ketika bicara dia tahu akan ditimbang. Amal soleh dia. Akhlak buruk dia. Maka paling tidak dia sudah berusaha untuk menghisab dirinya. Di hadis Jabir disebutkan bahwasanya tudha'ul mawazin yaumal qiyamah. Akan diletakkan timbangan pada hari kiamat. Fatuzanul hasanat was sayyi'at. Kebaikan akan ditimbang. Keburukan akan ditimbang. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi. Yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, mithqala habbatin dakhal jannah. Lebih berat satu biji sawi. Anggap nih, 5 kilo dosa, 5 kilo kebaikan. Yang kebaikannya lebih berat sedikit. 1 gram anggap. Maka dia masuk surga. Dan ternyata yang paling berat itu akhlak yang baik. Waman rajahat sayyi'atuhu, yang lebih berat dosanya 1 gram, neraka tempat. Semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia kerjakan. Kecuali Allah memaafkan dan mengampuni. Adapun yang sama keburukan dan kebaikannya, mereka yang disebut dengan Ashabul A'raf. Surat Al-A'raf. Mereka yang berada di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Mereka tidak masuk neraka, mereka tidak masuk surga. Namun pada akhirnya diberikan syafaat kepada mereka. Dan mereka masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah berkaitan dengan amal yang akan ditimbang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Akan ditimbang nanti. Akan penuh timbangan itu dengan ucapan Alhamdulillah. Tapi ingat, ucapan itu memenuhi mizan, penuh timbangan tersebut, tapi bisa jadi nggak ada bobotnya. Kenapa? Karena kau nggak ikhlas mengucapkannya. Karena tidak ada pengagungan kepada Allah dalam ucapanmu. Sekedar sesuatu yang diulang-ulang oleh lisan tanpa ada penghayatan dari dalam hati. Tapi itu akan ditimbang. Ucapanmu Alhamdulillah akan ditimbang. Walhamdulillahi wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan Alhamdulillah dan Subhanallah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ucapannya ringan.
tapi dapat berat di timbangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad, bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan. Ada 5 nih yang betapa beratnya di timbangan. Apa yang berat di timbangan? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wal waladus salih yutawaffa fayahtasibuhu walidah. Yang kelima adalah anak soleh yang meninggal dunia, kemudian bapaknya bersabar menghadapi musibah tersebut dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi anak soleh kalau ada yang ditinggal mati oleh anaknya yang baik, anaknya yang soleh, maka tolong berharap pahala dari Allah supaya jadi memenuhi timbangan kita pada hari